That it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. Do I want you or do I want the commitment? Do I like that you... Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 1, muatan pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Materi peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, kosakata baku dan tidak baku pada teks narasi sejarah, dan kalor mengubah suhu benda. Anak-anak, tahukah bahwa bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama? Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Indonesia harus melalui berbagai rintangan dan peristiwa sejarah yang perlu dicatat dan menjadi pelajaran bagi kehidupan bangsa. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, setelah mengetahui peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, kalian dapat membaca teks berikut ini dengan sesama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi, telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10:30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat
telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat yang semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendra Ningrat. Kemudian, sangsaka merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Sesuai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak-anak, pada peristiwa pembacaan teks proklamasi terdapat beberapa kosakata baku dan tidak baku. Perlu kita ketahui bahwa kosakata baku merupakan suatu kata yang aturan ejaan bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Kata baku biasa digunakan untuk penulisan ataupun pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi. Contoh kata baku yang terdapat pada teks bacaan tersebut ialah merdeka dan proklamasi. Sedangkan, suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, baki dan sodanku. Anak-anak, kita telah mengetahui bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apakah yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu 10 waktu Indonesia Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas atau dingin? Nah, suhu udara yang kita rasakan sangat berpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari.
Ayo membaca teks berikut ini. Kalor mengubah suhu benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Contohnya, air panas memiliki suhu tinggi, sedangkan air dingin memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran air itu akan menghasilkan suhu baru menjadi air hangat. Nah, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi.